Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, agar atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, anak-anak terkasih, ada sebuah cerita demikian, yaitu ceritanya ada percakapan antara seekor katak dan seekor tikus. Tikus berkata demikian kepada katak, panen padi sebentar lagi tiba, tentu perutku akan kenyang lagi seperti musim-musim yang lalu. Kemudian ketika mendengar tikus berkata demikian, katak menarik napas panjang, dia sangat sedih. Dan katak mengatakan, musim panen itu butiran padi akan kau nikmati, sedangkan aku tak dapat apa-apa. Lalu tikus melamun, dan yang dikatakan katak tadi benar. Jika panen tiba, perut si tikus akan selalu kenyang, sementara sahabatnya katak tidak mendapat apa-apa karena ia tidak makan padi. Lalu kemudian mereka melanjutkan pembicaraan. Sebetulnya yang terjadi adalah engkau selalu berdoa minta hujan. Walaupun kadang malam larut, si katak itu memang biasanya dia berdoa meminta hujan. Dan dia punya jasa kepada Pak Tani, karena katak itu berdoa. Lalu kemudian katak itu terdiam dan dia membenarkan ucapan si tikus bahwa warga katak selalu berdoa agar hujan itu turun. Nah, kemudian percakapan berlanjut dan juga tikus mengatakan, aku ada usul. Secerca harapan kemudian tampak di wajah katak. Usulmu akan aku tampung. Coba sebutkan apa usulmu itu, kata si katak. Lalu tikus tersenyum sambil memandang ke sawah. Kali ini katak bingung, dia menerka-nerka senyuman dari sahabatnya itu. Lalu si tikus mengatakan, berdoalah pada Tuhan agar menunda turunnya hujan. Untuk apa aku melakukan itu, tanya si katak.
agar manusia bersyukur pada Tuhan, jawab tikus. Lalu kemudian katak pun berdoa, keinginannya dalam doanya terkabul, hujan tidak turun, dan manusia kemudian berkeluh kesah karena kekurangan air. Udara panas seperti membakar bumi, dan bumi pun kering kerontang. Ya, mungkin seperti sekarang ya, cuaca panas, kalau siang hari keluar itu panasnya minta ampun. Kadang-kala tenggorokan kering dan juga kita juga tersiksa karena panasnya matahari. Lalu cerita berlanjut loh. Para petani itu, seorang petani mengatakan, apa salah kita sehingga Tuhan tidak menurunkan hujan? Lalu tikus keluar dan juga berkata kepada Pak Tani, Pak Tani, kata si tikus, semua ini karena manusia lupa berdoa pada Tuhan dan mendoakan katak. Ketika manusia terlelap, sebenarnya katak selalu berdoa agar hujan turun, tapi manusia lupa bahwasanya katak itu membutuhkan makanan. Para petani lalu kemudian bermusyawarah. Mereka lalu berbuat, atau mereka kemudian sadar karena mereka lupa berdoa kepada Tuhan. Lalu para petani sepakat untuk membalas budi si katak. Petak-petak sawah akan diberi air dan ditebar ikan-ikan kecil sehingga katak pun dapat makan sampai kenyang. Dan niat para petani disampaikan ini kepada si katak dengan wajah yang kemudian menjadi cerah. Si katak itu bahagia karena manusia itu mau membantunya. Akhirnya katak berdoa kepada Tuhan agar diturunkan hujan, dan tiba-tiba hujan pun turun. Para petani pun bersorak gembira. Nah, ini sebuah cerita atau dongeng ya. Ketika katak, tikus, manusia berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir di situ. Ya, pelesetan dari Injil pada minggu biasa ke-23 ini tadi disampaikan dalam sabda Tuhan bahwasanya ketika 2 atau 3 orang sepakat berkumpul dalam namaku, maka Tuhan akan mengabulkan doa, dan Tuhan akan ada di tengah-tengah orang yang berdoa kepadanya. Saudara-saudari sekalian, ketika sabda mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul, bukan berarti hanya 2 atau 3 orang, tetapi ini lebih. 5, 7, 9, 10, dan pokoknya jemaat berkumpul dalam nama Tuhan dan sepakat, maka Tuhan akan mengabulkan. Dalam cerita tadi ada sebuah persoalan, ada konflik antara katak dengan manusia. Manusia dikatakan itu lupa berdoa, lupa untuk memperhatikan sesama. Lalu si tikus memberikan saran supaya perselisihan itu dapat terselesaikan dengan sama-sama mendapat keuntungan, meminta supaya manusia itu sadar untuk berdoa, dan manusia kemudian bermusyawarah, sepakat, lalu mereka pun melakukan sesuatu yang baik, dan kemudian katak pun berdoa, yang terjadilah hujan turun, semuanya mendapat keuntungan. Itulah yang terjadi bahwasanya melalui sabda yang kita dengar tadi, ketika dikatakan orang berkumpul dalam nama Tuhan dan sepakat, maka Tuhan akan mengabulkan doa, dan Tuhan akan ada di tengah-tengah mereka. Artinya, kalau kita ini mungkin punya persoalan dengan sesama, dengan saudara-saudari kita, maka kita dapat memaknai sabda Tuhan yang kita dengar pada minggu ini, yaitu untuk kemudian berkumpul satu sama lain, berdoa, sepakat, supaya dengan doa, dengan kehadiran Tuhan di tengah komunitas yang mungkin sedang punya masalah, kemudian persoalan dapat diselesaikan dengan baik, dan orang-orang kemudian dapat kembali beriman, memuji dan memuliakan Allah. Itulah pesannya. Karena pastinya di suatu komunitas mungkin tidak tenang-tenang saja, syukur kalau tenang, tetapi mungkin suatu saat akan mengalami goncangan, akan mengalami perselisihan, dan Tuhan mengingatkan kepada kita melalui sabdanya untuk kemudian satu sama lain saling mengingatkan.
Artinya menegur bila bersalah dan kemudian berkumpul bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan juga berdoa minta kepada Allah agar membantu supaya Allah hadir di tengah-tengah jemaat yang berdoa sehingga masalah terselesaikan, orang yang mungkin bersalah atau perselisihan kemudian dapat diselesaikan dan orang kemudian kembali atau beriman kepada Allah kembali dan dapat bergabung berkegiatan dalam suatu komunitas. Semoga sabda ini sungguh mampu kita pahami dan kita wujudkan dalam hidup kita setiap saat, dan terus-menerus kita ingat akan doa kepada Allah, berdoa dengan rendah hati. Biarkan Tuhan yang bertindak, karena dengan doa yang rendah hati kita kemudian pasrah kepada Tuhan, tidak mengarahkan Tuhan untuk berbuat ini dan itu, akan tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi baik adanya. Semoga sekali lagi sabda ini mampu kita pahami dan resapkan dalam hati serta melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.